pendidik kami semuanya, selamat bertemu kembali bersama saya Bu Eni pada pertemuan kali ini ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kebijakan pemerintah kolonial Indonesia pada abad ke-19 ya. Nah, pendidik kami sebelum kita mulai materi kali ini, saya harap semuanya sudah mempersiapkan diri dan mempersiapkan alat tulisnya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia ini pada abad kolonial di Indonesia pada abad ke-19 ini, kompetensi dasarnya kita masih tetap minggu lalu, yaitu menganalisis ya kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia ya, serta dampak-dampaknya terhadap Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, kami harus mampu bagaimana menganalisis ya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah kolonial Indonesia khususnya pada abad ke-19 ya. Nah, pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan apa itu VOC. VOC itu adalah Komisi Dagang yang dibentuk oleh Belanda untuk menyaingi Komisi Dagang Inggris EIC ya. Nah, VOC itu berakhir pada tahun 1799 dan semenjak dibubarkannya VOC ini, Indonesia diserahkan kepada pemerintahan kerajaan Belanda. Ya. Nah, bangkrutnya VOC ditandai oleh buruknya kondisi keuangan Serikat Dagang tersebut. Ya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan bangkrutnya VOC. Yang pertama, ya, para pegawai VOC itu melakukan korupsi dan kecurangan sehingga karena gajinya yang rendah sehingga mereka melakukan kecurangan. Lalu yang kedua, banyaknya saingan kongsi dagang dari negara lain. Ketiga, banyaknya gaji yang harus dibayar dan luasnya kekuasaan membutuhkan pegawai banyak. Kemudian pengeluaran VOC semakin besar membiayai perang, kemudian perdagangan dan memperluas jajahan maupun melawan perlawanan rakyat dari berbagai daerah ya. Nah, inilah faktor yang menyebabkan keruntuhan VOC. Nah, pada masa pemerintahan pemerintahan Belanda ini tadi ya. Nah, ada beberapa gubernur jenderal yang memerintah. Yang pertama itu adalah Daendels ya, di mana pada tahun 1806 Napoleon mengangkat adiknya yaitu Louis Napoleon Bonaparte menjadi raja Belanda dan juga membombarkan Republik Batavia ya, ini Batavia ya, Batavia. Lalu Louis Napoleon mengangkat Marsekal ya, Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia tahun 1808 sampai 1811 ya. Jadi kekuasaan Daendels itu dimulai dari 1808 sampai 1811 ya. Nah, tugas utama dari Daendels ini adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa supaya tidak direbut oleh Inggris ya. Selain itu, Daendels juga memiliki tugas untuk memberantas penyelewengan dan juga korupsi ya. Ini adalah Daendels ya. Nah, kemudian untuk itu Daendels melakukan serangkaian persiapan ya. Adapun persiapan yang dilakukan Daendels saat berkuasa itu, yang pertama membangun jalan raya ya, yang dibangun dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1100 km ya. Kemudian yang kedua, menarik orang Indonesia supaya menjadi tentara. Yang ketiga, membangun pangkalan armada laut di Anyer serta Ujung Kulon. Yang keempat, memaksa rakyat di daerah Priangan untuk menanam kopi yang hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah. Kemudian menjual tanah-tanah negara kepada orang swasta menjual tanah-tanah negara kepada orang dari swasta asing, kemudian memungut pajak yang tinggi terhadap rakyat ya. Nah, inilah persiapan ya yang dilakukan Daendels ketika berkuasa. Oke. Nah, kebijakan masa pemerintahan Daendels di Indonesia, inilah kebijakan yang diterapkan ya. Ketika masa pemerintahannya, Daendels membagi Pulau Jawa menjadi beberapa wilayah
administratif yang disebut dengan prefektur, ya, prefektur, yang mana masing-masing dari wilayah tersebut diperintah oleh seorang yang disebut dengan prefect, ya. Lalu prefektur itu merupakan suatu wilayah administratif yang secara keresidenan, ya, keresidenan. Pada saat itu masa pemerintahan Daendels tersebut juga terjadi permusuhan antara Raja Jawa dengan Daendels, ya. Nah, kemudian kebijakannya yaitu perlawanan yang serupa juga dilakukan oleh Raja Yogyakarta saat di bawah pemimpinan Hamengkubuwono II. Hal tersebut berakibat dengan harus kehilangan tahta dan juga wilayah kekuasaan Jogja diperkecil, ya. Kemudian Daendels datang ke Pulau Jawa dengan membawa semangat pembaruan yang ia kombinasikan dengan kediktatoran, ya. Nah, kemudian Daendels sangat membenci feodalisme dari penguasa-penguasa yang ada di Pulau Jawa, sehingga Daendels berusaha menjadikan wewenang dan juga kekuasaan mereka berkurang dengan cara mengangkat mereka menjadi pegawai administratif Eropa. Oke. Nah, selanjutnya, ya, itu tadi Gubernur Jenderal Daendels. Sekarang Jenderal Jensen, ya. Nah, pada bulan Mei 1811 Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan William Jensen dan tiba di istana, ya, pada tanggal 15 Mei 1811. Oke. Ia memulai masa jabatannya dalam kondisi yang genting, ya. Banyak prajurit tinggalan Daendels yang tidak bagus menjadi prajurit, sehingga ia mudah dikalahkan Inggris dan terpaksa menyerah kepada Inggris pada tanggal 18 September 1811 kepada Thomas Stamford Raffles dalam kapitulasi Tuntang atau dalam perjanjian Tuntang. Oke. Nah, yang kedua, pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Tadi yang pertama itu pemerintahan Belanda, ya. Pada masa pemerintahan kolonial Inggris, ya, untuk mengatur pemerintahan di Indonesia, pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Oke. Kebijakan Raffles, ya. Kebijakan Raffles yang pertama, ya, ini adalah Gubernur Jenderal yang pertama, ya, Raffles, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Raffles menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, menghapus segala kebijakan Daendels, ya, seperti pengutipan pajak, penyerahan, kemudian diganti dengan sistem sewa tanah. Lalu yang kedua, semua tanah yang dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa, ya. Namun, upaya Raffles dalam menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan yang disebabkan yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, ya, dan tidak semuanya memiliki tanah masyarakatnya. Kemudian sulit menentukan luas sempitnya tingkat kesuburan tanah. Kemudian keterbatasan pegawai-pegawai, dan yang terakhir masyarakat desa belum mengenal sistem uang, ya. Nah, inilah beberapa kegagalan, ya, yang diterapkan oleh Raffles. Di bidang pemerintahan dan pengadilan dan sosial, dalam bidang ini Raffles juga mencoba menerapkan beberapa kebijakan, yaitu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, masing-masing keresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak, ya. Nah, inilah tadi dia kebijakan yang diterapkan Raffles, ya, dalam bidang pemerintahan, pengadilan dan sosial, ya. Nah, kemudian latar belakang pemerintahan komisaris jenderal, ini yang ketiga. Tadi pemerintahan Belanda, kemudian Inggris, dan pemerintahan komisaris jenderal. Oke. Nah, tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahannya di India. Pemerintahan Inggris sebenarnya telah menunjuk John Vendale untuk menggantikan Raffles, ya. Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan konvensi London, atau perjanjian London, salah
salah satu isinya adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Ya. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Oke. Nah, dari bidang ilmu pengetahuan, ya, tadi Komisaris Jenderal ini atau pemerintahan Komisaris Jenderal ini menerapkan yang pertama, ya, dalam bidang ilmu pengetahuan, Raffles menerapkan kebijakan berupa, ya, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Ya. Yang kedua, Raffles bersama Arnold ya, berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia atau yang disebut juga dengan bunga Rafflesia. Ya. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman Indonesia. Oke. Nah, Komisaris Jenderal ini, ya, dibentuk oleh Pangeran William ke-6 yang terdiri atas 3 orang. Yang pertama itu Cornelis Theodorus Eloit, ya, sebagai ketua. Kemudian Arnold Ardian Boykes, ya, sebagai anggota, dan Alexander Gerald Philip Baron van der Capellen sebagai anggota. Nah, inilah yang ditunjuk 3 orang ini, ya. Nah, sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintah di negeri jajahan, Pangeran William ke-6 mengeluarkan undang-undang pemerintah untuk negeri jajahan, ya, pada tahun 1815. Nah, salah satu pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintahan komisaris ini, ya, yaitu dengan diberlakukannya sistem tanam paksa. Ya. Tahun 1825 sampai 1830, Belanda telah berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi di Jawa dan perang Ponorogo. Namun hal itu menyebabkan keuangan Belanda menjadi surut bahkan memiliki utang. Ya, oleh sebab itu Raja William mengutus Johannes van der Bos untuk mencari cara menghasilkan uang, ya, dari sumber daya Indonesia. Nah, setelah itu muncullah kultur stem cell. Ya. Para petani sangat menderita kala itu karena alih-alih mereka berkonsumsi padi untuk makan sendiri, mereka malah harus menanam tanaman ekspor yang harus diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Ya. Nah, Van den Bos menyusun peraturan-peraturan pokok yang termuat dalam lembaran negara, ya, tahun 1834 nomor 22 sebagai berikut, ya, peraturan tanam paksa. Yang pertama, persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk penanaman dagang yang akan dijual ke Eropa, seperti kemarin yang dijelaskan oleh Coke, dan pokoknya bahan rempah-rempah yang diambil dari Indonesia itu, ya, yang dapat dijual kembali ke Eropa. Ya. Lalu yang kedua, bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian. Ya. Lalu pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan. Selanjutnya, bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak. Nah, itulah aturan-aturan dalam sistem tanam paksa. Ya. Kemudian, tanaman dagang yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Ya. Kemudian panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah. Ya, kemudian sedikitnya jika kegagalan itu tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. Nah, kemudian penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah itu seperti membajak tanah, kemudian panen dan pengangkutan tanaman. Jadi intinya mereka hanya menginginkan yang enaknya saja, ya, yang tidak enaknya diserahkan kepada para petani Indonesia. Adapun tujuan tanam paksa yang pertama yaitu
menyediakan dana untuk membayar utang negara karena terlalu banyaknya biaya perang, kemudian memberikan suntikan dana untuk membiayai peperangan yang dilakukan di Eropa dan di Indonesia, ya, serta mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara. Ya. Nah, ada pun dampak tanam paksa bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, ya, rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat, ya, karena tanah sudah tanah sendiri harus dikuasai oleh pemerintahan, ya, kemudian hasil juga harus diserahkan. Lalu yang kedua, timbulnya berbagai wabah penyakit serta kelaparan yang berkepanjangan. Lalu yang ketiga, kemiskinan yang semakin meluas. Kemudian para petani yang menanam paksa menjadi berbagai tanaman ekspor kedepannya serta jadi ada juga dampak positifnya terhadap masyarakat Indonesia, yaitu tadi mereka menjadi lebih banyak tahu jenis-jenis tanaman yang bisa diekspor keluar serta bagaimana teknik menanam tanaman itu supaya bisa menghasilkan yang lebih banyak. Oke, nah itulah dampak tanam paksa bagi Indonesia. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu harap semuanya anak didik kami sudah paham dan mengerti, dan jika juga belum ada yang masih ada yang kurang paham, boleh kamu tanyakan kepada saya, boleh melalui Google Classroom, boleh juga melalui grup pembelajaran kita. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi. Bye.